Raja Kera Tampan bernama Sun Wukong akhirnya bertemu dengan siluman rubah. Ia memeluknya karena bahagia bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Siluman rubah datang ke Gunung Huaguo karena tidak memiliki tempat tinggal lagi. Setelah tempat tinggal mereka hancur karena tsunami yang disebabkan oleh Wukong. Tapi Wukong pura-pura tidak tahu. Wukong pun membawa siluman rubah ini ke suatu tempat. Ia genggam erat tangannya. Wukong menjelaskan bahwa semua area Gunung Huaguo ini adalah daerah kekuasaannya. Ia membawa siluman rubah ke sebuah bukit yang sangat indah. Siluman rubah tersenyum dengan kebaikan Wukong kepadanya dan teman-temannya yang telah memberikan tempat tinggal. Masihkah ia akan menuruti perintah dari siluman kerbau? Kita lihat saja bersambung ke part berikutnya. Wukong dan siluman rubah lagi asik-asik pacaran sambil melihat matahari terbit. Tapi ternyata bukan matahari, melainkan bola api yang mengarah ke mereka. Seorang panglima dari kerajaan langit sedang mengincar Wukong. Karena Wukong dianggap membuat kerusakan di laut, panglima ini menyerang dengan menyemburkan bola api dari mulutnya. Wukong yang menggendong siluman rubah terus mencoba menghindar. Lalu serangan panglima langit ini mengenai ekor siluman rubah. Terpaksa Wukong menjatuhkan siluman rubah ke dalam sungai. Kini ia berhadapan dengan panglima langit. Serangan panglima ini bisa ia tepis dengan menggunakan tongkat emas miliknya. Mereka seperti lagi main pingpong. Terjadi pertarungan di udara antara Raja Kera dan panglima utusan dari kerajaan langit. Ketika panglima mengeluarkan gelang yang bisa menangkap Wukong, Wukong pun kini tak bisa bergerak. Dengan mengerahkan semua tenaganya, panglima ini siap menyemburkan bola api dan membakar Wukong. Bagaimana nasib Wukong? Bersambung ke part selanjutnya. Kini Raja Kera Tampan terikat oleh gelang emas dari kayangan. Panglima ini bersiap untuk menghanguskan Wukong. Api itu pun disemburkan ke arah Wukong yang tak bisa bergerak. Ketika sedikit lagi api ini melahap Wukong, datang siluman kerbau yang membawa kipas milik istrinya untuk menyelamatkan Wukong. Api itu pun berbalik ke arah Panglima dan menghanguskannya. Wukong pun akhirnya selamat. Wukong yang sangat polos belum menyadari bahwa alasan dibalik siluman kerbau menyelamatkannya adalah karena ia punya rencana jahat yang ingin ia tuntaskan. Wukong malah mengajak siluman ini ke markasnya. Teman-teman Wukong pun percaya kalau siluman kerbau ini adalah orang baik, padahal mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan siluman kerbau ini. Mau tahu kelanjutannya? Simak part berikutnya. Sun Wukong terbang ke kerajaan langit dan bertemu Raja Langit. Karena kepolosannya, ia tidak tahu bahwa ia harus hormat kepada Kaisar Langit. Panglima dan pasukannya bersiap menangkap Wukong. Namun justru Kaisar Langit sendiri yang membiarkannya. Kaisar Langit mengerti bahwa Wukong hanya belum mengerti akan banyak hal. Dengan kebaikan hati sang Kaisar, Wukong diperbolehkan melihat-lihat kerajaan langit. Ia lalu melihat kandang para kuda langit yang biasa membawa para dewa. Ia ditempatkan di sana untuk menjaga para kuda. Wukong marah melihat Panglima ini menyiksa kuda-kuda ini. Ia lalu membebaskan kuda-kuda ini. Kuda-kuda para dewa ini pun berterbangan di langit. Waduh, bahaya guys. Gimana kalau Kaisar sampai tahu akan hal ini ya? Beliau bisa marah besar. Wukong bermain-main dengan kuda-kuda tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya?